Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menyampaikan tugas yaitu dari baca tulis Al-Qur'an, yaitu yang pertama materinya ayat gharibah dan yang kedua sujud tilawah. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja, yaitu yang pertama ayat gharibah. Ayat gharibah menurut istilah gharib memiliki arti sesuatu yang perlu dengan penjelasan yang khusus karena pembahasannya yang samar. Di dalam ayat gharibah terdapat 5, yaitu yang pertama saktah, dan kedua imalah, ketiga isyam, keempat tashil, dan yang kelima naql. Dan yang pertama yaitu saktah. Saktah merupakan wakaf yang dibaca dengan cara berhenti sejenak selama 2 ketukan atau 2 harokat, lalu diteruskan kembali tanpa mengambil nafas. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari Quran surat Al-Mutaffifin, mencontohkan maksudnya ayat 14. Quran surat Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya ulang kembali. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di sini dari kalimat kalabal, nah itu disaktahkan selama berhenti 2 harokat atau 2 ketukan, lalu diteruskan kembali tanpa mengambil nafas. Kalabal 1 2, lalu teruskan rona ala qulubihim, kalabal 2 rona ala. Nah, jadi begitu penjelasan contoh dari saktah. Dan yang kedua yaitu imalah. Imalah merupakan bacaan yang yang harokatnya dimiringkan ke kasroh, jadi menjadi bunyi e. Ayat ini dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Quran surat Hud ayat 41. Saya akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya ulangi. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di sini dalam kalimat bismillahi majroha diganti menjadi bismillahi majriha karena harokat roknya itu dimiringkan kasroh menjadi e, majreha. Nah, ini contoh dari imalah. Dan yang ketiga yaitu isyam. Isyam merupakan bacaan yang menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Di dalam Al-Qur'an terdapat surat Yusuf ayat 11. Saya akan contohkan. Isyamam. Nah, temu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malakal la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Saya ulangi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini dalam kalimat
lata mana. Jadi mana, bibirnya dimonyongkan ke depan, mana. Nah, itu contoh dari isyamam. Dan yang keempat yaitu tashil. Tashil merupakan pengucapan hamzah yang kedua di antara sifat hamzah dengan alif. Terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Saya akan mencontohkan. Ayat Fussilat 44. Nah, di sini saya akan membacakan potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatu ahjamiyyun wa arabi. Saya ulangi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuhu ahjamiyyun wa arabi. Nah, di sini dalam kalimat a'jamiyyu dibaca ahjamiyyu. Jadi pembacaan kayak gitu. Ahjamiyyu, bukan a'jamiyyu, bukan, tapi ahjamiyyu. Nah, ini contoh dari tashil. Dan yang kelima yaitu nakal. Nakal merupakan pemindahan harokat hamzah ke harokat sukun sebelumnya. Terdapat dalam Quran surat Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Saya ulangi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah, di sini dalam kalimat bi'sal ismu itu dibaca bi'salismu. Jadi harokat hamzah ke harokat sukunnya sebelumnya itu dipindahkan. Bi yang awalnya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Nah, yang kedua yaitu kita menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika kita membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, hukum dari sujud tilawah ini yaitu sunnah mu'akkadah atau sunat yang ditekankan. Dalam melakukan sujud tilawah ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama ketika kita melakukan di dalam sholat, dan yang kedua ketika kita melakukan di luar sholat. Nah, yang pertama kita membahas dulu ketika kita melakukan sujud tilawah di luar sholat, yaitu yang pertama waktu kita membaca Al-Quran atau ada kiranya semaan gitu. Nah, terdapat ayat sajadah, maka kita diharuskan untuk melakukan sujud tilawah dengan cara lebih baik berdiri ataupun duduk. Nah, namun ketika kita melakukan membaca Al-Quran dengan duduk, maka kita melakukan sujud tilawah dengan duduk pun enggak apa-apa. Yaitu gini caranya. Yang pertama, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram.
langsung sujud tilawah dengan membaca seperti kita melakukan sholat fardu, yaitu subhana rabbil a'la bihamdi sebanyak 3 kali. Namun lebih baik membaca bacaan sujud tilawah seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqas sam'ahu wa bassarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaan sujud tilawah. Lalu setelah sujud langsung duduk lalu salam seperti kita sholat fardu. Nah, namun ketika kita tidak melakukan sujud tilawah, karena kan sujud tilawah ini hukumnya sunnah, harus kita mengganti dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sebanyak 4 kali. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sujud tilawah di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil 'adqani yabghuna wa yaziduhum khushu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda tilawati sunnata lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan yang kedua yaitu ketika kita melakukan sujud tilawah di dalam sholat, yaitu ketika kita melakukan sholat berjamaah dengan imam. Biasanya imam setelah membaca surat Al-Fatihah pasti membaca surat pendek atau surat-surat yang berada di dalam Al-Quran. Namun ketika imam membaca terdapat ayat sajadah, maka bisa melakukan sujud tilawah. Namun ketika imam tidak melakukan sujud tilawah, kita tidak boleh melakukan sujud tilawah karena hukumnya sholatnya itu batal. Nah, ketika kita sholat berjamaah terus imam membacakan surat sajadah, maka imam langsung sujud tilawah lalu makmum mengikutinya. Kemudian setelah sujud tilawah itu kembali berdiri melanjutkan ayat tersebut dan melanjutkan sholat hingga selesai. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan dalam mengucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.